Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Isayas Aluglolon SPD, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan materi koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan sebuah usaha guru dalam melakukan pendekatan pengajaran untuk bisa menyesuaikan metode, materi, dan penilaian berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi itu mendukung semua pembelajaran murid yang ada di kelas. Setiap anak punya keunikan masing-masing, juga punya kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga minat serta bakat, gaya belajar, kebiasaan serta pola pikir mereka. Diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda, agar dapat merasa aman saat belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Lalu bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus pertama, ia memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, ia mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, ia juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, ia dapat melakukan manajemen kelas yang efektif. Serta yang kelima, ia dapat melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek penting, yakni yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid, di mana seorang guru mengharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid telah ketahui dan di mana murid tersebut berada. Kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan beberapa hal, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid. Miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan juga sebagainya. Berikut minat murid. Pada minat murid berbeda-beda. Minat itu sendiri adalah kecenderungan atau ketertarikan yang tinggi dari murid terhadap suatu dalam proses pembelajaran. Berikut profil belajar murid. Itu merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan juga jenis kelamin, yang mana dilihat dari aspek lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid itu dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Pertama, yang mengamati perilaku murid. Yang kedua, yang mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, yang mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang berikut, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang berikut, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, dia menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik.
Apa strategi yang harus digunakan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu sendiri mengartikan bahwa ada kaitannya dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan kita mengubah standar kurikulum. Diferensiasi proses yang kedua, di mana kegiatan itu memungkinkan murid untuk bisa berlatih dan memahami isi atau konten materi dengan cara membedakan proses yang harus dijalankan murid. Sedangkan yang ketiga, diferensiasi produk. Itu artinya bahwa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk itu sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan itu mendapatkan dukungan yang sesuai. Guru juga harus menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan murid. Untuk itu, pembelajaran berdiferensi dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan murid dalam prestasi belajar yang optimal. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Bagi Bapak Ibu calon guru penggerak, kaitan antar modul pada modul 2.1 dan modul 1.1, yang mana untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan pemikiran filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang berikut kaitan antar modul pada modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antar modul pada modul 2.1 dan modul 1.3. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak, dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antar modul pada modul 2.1 dan 1.4. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Semoga video saya ini dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Semoga tergerak dan bisa bergerak dan menggerakkan.